Bab 1028. Ardi tetap memilih untuk diam. Saat ini, Jihan berkata, "Kalau begitu, biarkan Wira mengambil alih komando. Masih ada berapa banyak pasukan yang bisa diutus kerajaan Nuala?" Faid selaku Menteri Perang menghela napas sebelum menjawab. "Yang mulia, total pasukan yang bisa diutus tidak sampai 120.000. Seluruh pasukan garnisun bisa dimobilisasi, begitu juga dengan pasukan di ibu kota. Tapi, demi keamanan, jumlah maksimumnya hanya 120.000 tentara. Bagaimanapun, kita masih harus berjaga-jaga dari keluarga Juwanto. Kalau tidak ada mereka, masih ada 30.000 tentara yang bisa diutus lagi sehingga jumlahnya menjadi 150.000 tentara. Kalau 30.000 tentara ini pergi ke perbatasan, takutnya kita kesulitan melawan keluarga Juwanto," jelas Faid. Semua orang sontak terdiam mendengar penjelasan ini. Wira dan Yuda sama-sama luar biasa. Akan tetapi, apakah mereka bisa melawan jika kekurangan pasukan? "Yang mulia, kerajaan Monoma mengutus 50.000 tentara, tapi masih belum termasuk para elit. Jelas, mereka sudah memperhitungkan kekuatan tempur kedua belah pihak. Kalau kita mengutus 50.000 tentara, mungkin mereka akan mengutus sampai 80.000 tentara untuk melawan kita. Belum lagi kerajaan Agrel, mereka sejak awal telah mengutus 80.000 tentara. Dengan 70.000 tentara kita, Wira atau Yuda mungkin bisa mengatasinya. Tapi, kalau kerajaan Agrel mengutus elit sampai 100.000 orang atau bahkan 200.000 orang, kita nggak mungkin bisa menang," jelas Faid. Dengan kata lain, masih banyak tentara di kerajaan Nuala, tetapi tidak bisa dimobilisasi semudah itu. Selama beberapa tahun ini, kerajaan Nuala mengalami kemerosotan. Mereka tidak memiliki begitu banyak uang untuk membina begitu banyak tentara. Jadi, mereka sungguh kebingungan sekarang. "Bagaimana ini, tentara kita nggak begitu banyak," gumam Jihan dengan ekspresi suram. "Apalagi, para tentara ini adalah kekuatan kerajaan Nuala sekarang. Jika terjadi kekacauan, situasi akan menjadi makin buruk. Keluarga Juwanto. Semua ini gara-gara keluarga Juwanto," seru Jihan dengan geram. "Benar, keluarga Juwanto adalah akar dari segala masalah. Jika mereka tidak mengincar tahta, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Krisis seperti ini pun tidak akan pernah ada, apalagi menyerahkan wilayah supaya tidak terjadi peperangan." Rapat selesai. Jihan tidak ingin mendiskusikan masalah ini dengan mereka lagi. Kalau menyerahkan wilayah kepada musuh, para menteri ini pasti keberatan. Namun, mereka juga kurang andal dalam hal yang menyangkut perang. Jadi, setelah para menteri pergi, Jihan segera menulis surat untuk Yuda dan memberitahukan semua hal yang terjadi, termasuk pembahasan saat rapat. Yuda tampak merenung setelah membaca surat tersebut. Sejujurnya, tanpa surat ini, dia juga sudah tahu apa yang telah terjadi. Kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma datang dengan persiapan matang. Mereka mengincar provinsi milik kerajaan Nuala. Perhitungan mereka pun sangat bagus. Mereka tahu tidak akan sanggup menguasai terlalu banyak sehingga hanya menginginkan satu provinsi untuk kerajaan masing-masing. Meskipun Yuda merasa sangat kesal saat memikirkannya, dia tetap tidak berdaya. Selama beberapa tahun ini, kerajaan Nuala memang merosot. Sebaliknya, kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel telah bekerja keras untuk mengumpulkan pasukan. Bab 1029. Kalau tidak, kerajaan Nuala yang dulunya makmur tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Sayangnya, mereka tidak sekuat sebelumnya lagi karena ayah mendiang Raja Bakir yang tewas dipenggal dan pasukan Zirah Hitam yang dibubarkan. Yuda duduk di tendanya selama semalaman. Keesokan pagi, dia baru mengirim surat kepada Jihan. Di sisi lain, Jihan juga tidak tidur semalaman. Meskipun keluarga Juwanto adalah penyebab kekacauan ini, para rakyat tetap akan mencela Jihan kalau mereka kehilangan 2 provinsi. Keluarga Juwanto bahkan bisa menggunakan alasan ini untuk mendesaknya turun tahta. Apabila kerajaan Nuala benar-benar kehilangan wilayah, keluarga Juwanto sudah pasti akan menjadi makin merajalela. Takutnya, Jihan akan makin sulit untuk memenangkan hati para menteri dan rakyat. Suara rakyat adalah yang paling menakutkan. Mungkin saja, Jihan akan dipaksa oleh para rakyat untuk segera menyerahkan tahtanya. Pagi harinya, Jihan menerima balasan surat Yuda yang dibawakan oleh Merpati. Begitu dibaca, dia hanya duduk di kursinya dengan lemas. Saika bergegas menghampiri. Sesudah membaca isi surat itu, dia menghela napas dan berkata, "Yang mulia, keluarga Juwanto benar-benar tercela. Mereka pasti sudah memperhitungkan semua ini. Jadi, apa kita akan mengalah demi kedamaian?" Jihan mengembuskan napas panjang mendengar pertanyaan ini. Dia tidak menanggapi, tetapi sudah ada jawaban di dalam hatinya. Benar, mereka hanya bisa menyerahkan wilayah kerajaan Nuala. Pada saat yang sama, Kumar merasa sangat bangga dengan segala tindakannya. Dia berkata, "Sesuai dugaanku, begitu terjadi kekacauan di kerajaan Nuala, kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma langsung beraksi. Kedua kerajaan ini nggak benar-benar menyerang. Bagaimanapun, selain pasukan kerajaan Nuala, keluarga Juwanto, keluarga Barus, keluarga Nararya, dan keluarga Hartono setidaknya punya 200.000 tentara. Pasukan kerajaan Nuala juga setidaknya mencapai 150.000 tentara. Mana mungkin mereka berani melawan pasukan yang berjumlahkan lebih dari 300.000 tentara. Itu sebabnya, mereka perlahan-lahan maju untuk menunggu kesempatan.
Tapi, ini jelas adalah hasil yang kuinginkan. Kumar tertawa terbahak-bahak. Gibran dan Falevi tidak mengerti. Di sisi lain, Yahya berpikir sesaat sebelum bertanya. Paman, kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksa ratu turun tahta. Begitu ucapan ini dilontarkan, Gibran dan Falevi baru memahaminya. Kumar pun terkekeh-kekeh dan membalas. Yahya, kamu memang jenius. Kamu mengerti tujuanku. Benar, aku sudah memperhitungkan semua ini. Kalau kita melawan kerajaan Nuala, Jihan pasti akan mengutus pasukan. Asalkan kita bertahan beberapa hari, kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma pasti akan menyerang setelah mendapatkan kabar. Sebenarnya, aku nggak ngangka Yuda bisa menguasai satu provinsi hanya dalam waktu singkat. Tapi, nggak masalah. Hasilnya masih seperti perkiraanku. Begitu Ratu menyerahkan kedua provinsi itu, kita bisa menggunakan alasan ini untuk mengkritiknya. Rakyat pasti akan kecewa padanya. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita. Nggak peduli sebagus apa kinerja, orang-orang nggak akan memujinya. Tapi, begitu terjadi kesalahan, tamatlah riwayatnya. Lagi pula, di dunia ini nggak ada wanita yang menjadi pemimpin, apalagi masih ada kamu. Yahya, kamu sangat cerdas dan berbakat. Atas dasar apa Ratu menguasai kerajaan Nuala? Ucap Kumar dengan sombong. Segala tindakan Kumar memang demi mendapatkan hasil seperti ini. Dia ingin menggunakan kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma untuk menggulingkan Ratu. Paman, meskipun begitu, banyak orang cerdas yang memahami sumber masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Juwanto yang menyebabkan kekacauan ini, timpal Yahya dengan cemas. Bab 1030. Ucapan Yahya ini bukannya tidak berdasar. Jika dianalisis dengan baik, keluarga Juwanto memang merupakan sumber kekacauan ini. Jika keluarga Juwanto tidak menyatakan ketiga provinsi akan berdiri sendiri, mana mungkin Yuda datang jauh-jauh untuk menyerang mereka. Dengan begitu, perbatasan tidak akan mengalami krisis seperti ini. Mereka pasti akan dicela oleh masyarakat. Hanya saja, Kumar malah tergelak mendengarnya. Dia berucap. Kamu tenang saja, aku sudah punya rencana untuk masalah ini. Meskipun Yahya masih sangat muda, dia selalu bisa berpikir dengan cepat. Dia langsung menimpali. Sepertinya paman punya cara untuk menutup mulut para rakyat. Baguslah kalau begitu. Di Dusun Darmadi, Wira mendapatkan surat rahasia dari Biantara. Begitu membacanya, Wira tidak merasa terkejut sedikit pun. Kerajaan Monoma mengutus pasukan, disusul dengan kerajaan Agrel. Kini, kerajaan Nuala sungguh kacau. Tidak semudah itu untuk meredakan kekacauan ini. Suamiku, apakah kerajaan Nuala benar-benar akan menyerahkan dua provinsi demi kedamaian? Tanya Wulan. Ketiga wanita ini tampak sangat cemas. Wira mengangguk dan menjawab. Ya, hanya ini yang bisa dilakukan kerajaan Nuala untuk sekarang. Hais. Wulan mengembuskan napas panjang. Tatapannya tampak dipenuhi kecemasan. Dia adalah rakyat kerajaan Nuala, tentu merasa enggan jika wilayah mereka dirampas begitu saja oleh musuh. Meskipun Wulan wanita, dia tahu bahwa kesejahteraan dan kerugian negara adalah milik bersama. Ketika melihat ekspresi kecewa Wulan, Wira melirik Dian dan mendapati wanita ini juga memasang ekspresi yang sama. Adapun Dewina, dia dilahirkan di keluarga berkuasa sehingga sangat berpikiran terbuka dalam hal seperti ini. Kalian pasti merasa sangat sedih, kan? Tanya Wira sembari tersenyum. Wulan dan Dian pun tidak menyembunyikan apapun. Mereka langsung mengangguk mengiyakan. Dewina, gimana denganmu? Kamu seharusnya nggak merasakan apapun, kan? Tanya Wira. Dewina mengangguk sambil menjelaskan, meskipun aku rakyat kerajaan Agrel, aku sama sekali nggak merasa senang atas pencapaian mereka. Sebenarnya, aku juga nggak peduli siapa yang menang dan kalah. Wulan dan Dian cukup terkejut mendengarnya. Tidak peduli. Apa maksudnya? Apakah Dewina tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini? Menurut pemahaman mereka, Dewina seharusnya bukan orang seperti itu. Dewina, kamu nggak khawatir dengan kekacauan di dunia ini? Tanya Wulan dengan penasaran. Dewina menggeleng dan menjawab, bukan begitu, aku tentu khawatir. Tapi, ayahku pernah bilang, nggak ada jalan untuk mengatasi masalah seperti ini. Nggak peduli di dinasti manapun, kekacauan seperti ini adalah hal yang lumrah. Mau kita khawatir atau nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Ayahku juga berpesan, jangan terlalu khawatir akan masalah seperti ini. Kalaupun dunia benar-benar kacau dan rakyat kesulitan, kekuatan satu orang nggak akan bisa mengubah apapun, jelas Dewina. Begitu mendengarnya, Wulan dan Dian pun mengerti. Dewina bukan tidak peduli atau tidak khawatir, tetapi kepedulian dan kekhawatiran ini tidak ada gunanya. Wira pun tersenyum, lalu menatap Wulan dan Dian sambil bertanya. Apa kalian merasa kita punya kemampuan untuk membantu kerajaan Nuala? Tapi, karena kita nggak membantu, kalian pun merasa nggak enak hati. Mereka memang memiliki pemikiran seperti ini, tetapi tidak terlalu kuat. Bab 1031. Seperti yang dikatakan Wira, Wulan dan Dian tahu sekalipun Wira bisa bertindak, nanti keluarga Juwanto, Barus, dan pemerintah akan takut kepada Wira. Jika begitu, Wira akan rugi besar. Dian menarik napas dalam-dalam, lalu berucap. Kami memang berpikiran seperti itu. Tapi, kami tahu kalau kita bertindak sekarang, hal ini nggak ada untungnya untuk kita.
Wira mengiyakan, lalu berdiri dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menjelaskan sesuatu kepada kalian lagi." Selesai bicara, Wira memandang ketiga wanita itu sembari melanjutkan. Kalau negara kacau balau dan rakyat hidup menderita, ini memang bukan hal bagus. Tapi, sebenarnya kerajaan Agrel dan Monoma hanya ingin merebut wilayah kerajaan Nuala. Selain itu, Wira meneruskan ucapannya, mereka juga berniat menguasai wilayah tersebut secara permanen dan menjadikan wilayah itu sebagai bagian dari negara mereka. Benar, kan? Wulan dan lainnya mengangguk. Dilihat dari tindak tanduk kerajaan Agrel dan Monoma, memang itu adalah rencana mereka. Wira menuturkan. Dulu, ada seorang politikus yang berbuat seperti ini. Dia menguasai kota musuh, tapi nggak menghancurkan kota itu ataupun membunuh rakyat, bahkan dia nggak merebut tanah milik rakyat. Bukan hanya itu, dia juga memerintah kota tersebut dan memenangkan hati rakyat sehingga kota itu pun berkembang menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apa kalian mengerti dengan contoh yang kuceritakan ini? Wira teringat dengan politikus bernama Ibsham. Sewaktu menyerang wilayah Narawan, Ibsham selalu memperlakukan rakyat di wilayah tersebut dengan baik setiap merebut kota mereka. Jika bukan karena markas pasukan Ibsham dibakar dan Ibsham dikalahkan oleh Nausat, wilayah Narawan akan menjadi milik Ibsham. Sekarang, kerajaan Agrel dan Monoma juga memiliki rencana yang sama. Mereka akan mengembangkan dan menganggap wilayah yang berhasil direbut sebagai bagian dari negara mereka sendiri. Selain itu, mereka baru saja mendapatkan wilayah ini, tetapi mereka sudah memenangkan hati para rakyat. Hal ini seperti seorang anak yang tiba-tiba hidup dengan ayah tiri. Tentu saja, ayah tiri harus menyayangi anak itu dengan sepenuh hati agar anak itu bisa menyukainya. Jadi, kerajaan Agrel dan Monoma sedang memberikan sinyal yang berbahaya. Mereka memperlakukan semua rakyat di kota yang mereka rebut dengan baik, bagaimana jika kabar ini tersebar ke provinsi lain? Nanti, situasinya akan berubah menjadi seperti apa? Hati manusia, benar-benar rumit. Wulan dan lainnya tidak tahu bahwa Wira mempertimbangkan begitu banyak hal. Mereka hanya mengangguk setelah memahami penjelasan Wira. Kemudian, Wira bertanya. Kalau kabar ini tersebar dan terus berkembang, apa yang akan terjadi? Ketiga wanita itu tertegun sejenak sesudah mendengar ucapan Wira. Mereka tidak paham dengan maksud Wira. Wira menjelaskan, kalau kondisi seperti ini terus berkembang, rakyat di provinsi lain akan mengira kerajaan Agrel dan Monoma nggak perlu ditakuti. Saat pemerintahan kerajaan Nuala goyah dan rakyat hidup menderita, apa yang akan dipikirkan rakyat di provinsi lain begitu mendengar rakyat di kedua provinsi ini tiba-tiba hidup lebih makmur? Mungkin, nantinya mereka nggak akan membenci kerajaan Agrel dan Monoma, tapi ini akan menjadi masalah besar. Kalau rakyat kerajaan Nuala mulai menerima keberadaan kerajaan Agrel dan Monoma, kerajaan Nuala akan mengalami krisis besar. Wulan, Dian, dan Dewina terkejut setelah mendengar perkataan Wira. Mereka langsung paham maksud pertanyaan Wira tadi, lalu mereka berkomentar secara bergantian. Astaga, ternyata ini tujuan mereka. Suamiku, kamu pintar sekali. Kamu bisa menebak rencana mereka. Ekspresi Wulan dan lainnya tampak sangat kaget. Kemudian, Wira tersenyum dan menambahkan. Hati manusia memang rumit, tapi, seorang penguasa pasti bisa berpikiran seperti ini. Bab 1032. Wulan, Dian, dan Dewina sangat terkejut sesudah mendengar ucapan Wira. Hati manusia memang rumit dan mengerikan. Wira bertanya lagi. Jadi, kalau aku nggak membantu kerajaan Nuala, apa kalian tahu apa tujuanku berbuat seperti ini selain nggak ingin menonjolkan diri? Ketiga wanita itu mengerjap dan saling bertatapan. Mereka masih tidak memahami maksud Wira. Wira menjelaskan, sebenarnya, ini bukan masalah yang buruk. Kita bisa diserang dan dijebak karena kita terlalu lemah. Kalau kamu cukup kuat, orang lain pasti nggak akan mengincarmu. Dengan adanya kesempatan bagus seperti ini, para musuh tentu nggak akan melepaskannya begitu saja. Sekarang, kerajaan Nuala pasti akan mengembangkan kekuatannya saat menghadapi situasi seperti ini. Kalau kerajaan Nuala masih nggak termotivasi untuk berubah, nasib kerajaan Nuala akan berakhir dan nggak mungkin bisa bangkit lagi, lanjut Wira. Sesungguhnya, ini adalah tujuan Wira. Jika kerajaan Nuala bisa memahami kebenaran ini setelah mengalami kegagalan, semuanya belum terlambat bagi kerajaan Nuala, hal ini malah lebih penting daripada kehilangan sebuah provinsi. Ini juga alasan utama Wira tidak bertindak. Wira memang bisa membantu kerajaan Nuala untuk menghalangi kerajaan Agrel, bahkan mengalahkan mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Apa Wira tetap membiarkan persaingan internal terus terjadi di kerajaan Nuala dan rakyat hidup menderita? Tentu saja, Wira tidak ingin melihat kejadian seperti ini. Sebenarnya, yang paling penting dalam sebuah negara adalah rakyat bisa hidup tenang. Jadi, tindakan kerajaan Agrel dan Monoma ini adalah peringatan bagi kerajaan Nuala. Apabila kerajaan Nuala bisa memahami hal ini, cepat atau lambat mereka bisa mendapatkan kembali wilayah yang telah direbut. Jika tidak, sia-sia saja sekalipun kerajaan Nuala bisa mempertahankan wilayah tersebut. Apa gunanya kalau sebuah negara masih utuh, tetapi hidup rakyat tidak sejahtera? Itu sama saja dengan orang cacat yang tidak merasa bahagia karena tidak bisa menikmati kekayaan yang dimilikinya. Kemudian, Wulan dan lainnya pun berkomentar.
Benar, kalau kerajaan Nuala masih nggak mengintrospeksi diri, berarti nasib kerajaan Nuala akan benar-benar berakhir. Suamiku, kamu memang bijak. Kalau kamu yang menjadi raja, kondisi negara ini pasti berbeda. Setelah mendengar ucapan Wira dan mendapatkan pencerahan, ketiga wanita itu makin kagum kepada Wira. Wira tersenyum, lalu melambaikan tangan dan menimpali. Aku nggak punya ambisi yang begitu besar. Lagi pula, mengurus negara besar nggak gampang dan melelahkan. Ulan dan lainnya juga tersenyum. Kala ini, pemerintah kerajaan Nuala tidak punya cara lain lagi. Jadi, mereka hanya bisa menandatangani perjanjian gencatan senjata antara ketiga belah pihak. Kali ini, kerajaan Nuala tidak mengutus Wira lagi, melainkan seorang pejabat kecil. Provinsi Ladu dan Suntra bukan lagi milik kerajaan Nuala, tetapi bagian dari kerajaan Agrel dan Monoma. Para rakyat kerajaan Nuala menjadi heboh setelah mengetahui kabar ini. Ratu memang nggak mampu memimpin negara. Selama ratusan tahun, wilayah kerajaan Nuala nggak pernah direbut seperti ini. Benar, Ratu baru saja memerintah beberapa bulan, tapi wilayah negara kita sudah direbut. Wanita memang nggak kompeten. Bab 1033. Para rakyat terus mengeluh. Kalau Ratu masih memerintah negara, kita pasti akan hidup menderita. Tentu saja, Jihan langsung mengutus orang-orang untuk membalas kritikan ini. Yahya itu penyebab dari masalah ini. Kalau dia nggak menyatakan bahwa 3 provinsi berdiri sendiri dan melawan pemerintah, Panglima Yuda nggak akan meninggalkan kerajaan Nuala. Kerajaan Agrel dan Monoma juga nggak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Sebenarnya, ini kesalahan keluarga Juwanto. Demi merebut kedudukan raja, keluarga Juwanto membuat kerajaan Nuala kehilangan wilayah kekuasaan. Yahya benar-benar sok hebat. Kalau dia jadi raja, takutnya kerajaan Nuala akan celaka. Jihan menyuruh bawahannya untuk memanas-manasi situasi sehingga membuat sebagian besar rakyat tahu tentang hal ini. Para rakyat pun mulai mencela keluarga Juwanto. Sejak Raja Bakir meninggal, keluarga Juwanto dan pemerintah kerajaan Nuala tidak berhenti berseteru. Banyak rakyat juga terlibat dalam perseteruan ini. Namun, tidak semua orang memahami situasinya. Intinya, sekarang situasi di kerajaan Nuala memang makin kacau. Kala ini, Jihan sedang duduk di dalam istana. Dalam beberapa hari ini, dia benar-benar pusing dan raut wajahnya sangat muram. Jihan berujar. Keluarga Juwanto, memang keterlaluan. Jihan merasa frustrasi. Demi menuruti keinginan, terakhir Raja Bakir, Jihan berselisih dengan keluarga Barus. Namun, semua orang tidak tahu bahwa Jihan sangat kesulitan. Ditambah dengan keluarga Juwanto yang terus melancarkan trik kotor, Jihan benar-benar merasa tidak berdaya. Saika yang khawatir memandang Jihan seraya berucap. Ratu, belakangan ini Ratu makin kurus. Minum sup teratai dulu. Jihan mendesah dan menimpali. Aku nggak selera makan, buang saja. Saika menyerahkan semangkuk sup teratai kepada Jihan dan membujuk. Ratu, urusan pemerintahan memang memusingkan, tapi kesehatan lebih penting. Jihan mengangguk, lalu mulai meminum sup teratai itu. Kemudian, Jihan bertanya. Saika, saat ini rakyat terus mengeluh karena kerajaan Nuala kehilangan 2 provinsi. Bagaimana caranya kita bisa merebut kembali kedua provinsi itu? Jihan terus memikirkan masalah yang mengganjal di hatinya ini. Bagaimanapun, Jihan baru mengurus pemerintahan selama beberapa bulan dan sekarang malah terjadi hal seperti ini. Jihan merasa malu kepada Raja Bakir dan para rakyat. Meskipun ini semua perbuatan keluarga Juwanto, sebenarnya masalah ini juga berhubungan dengan Jihan. Jika Jihan bisa menghentikan permasalahan ini, mungkin kekacauan kali ini bisa dihindari. Sayangnya, Jihan sama sekali tidak bisa menemukan cara yang bagus. Mendengar ucapan Jihan, Saika juga tahu Jihan sangat cemas. Setelah berpikir sejenak, Saika berkata, Ratu, bagaimanapun, sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini. Ratu jangan khawatir lagi, lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keluarga Juwanto memang kehilangan 30.000 pasukan, tapi kekuatan keluarga Juwanto tetap bisa mengancam keamanan kerajaan Nuala. Peringatan Saika membuat Jihan menarik napas dalam-dalam dan berujar. Benar, sekarang keluarga Juwanto pasti senang sekali. Kita hanya bisa menahan kekesalan ini dan mengembangkan kekuatan kerajaan Nuala. Kita harus berusaha untuk merebut kembali kedua provinsi itu secepatnya. Selain itu, kita harus menyingkirkan keluarga Juwanto. Jihan tahu hal ini sangat sulit dilakukan. Namun, kerajaan Nuala akan terus terpuruk jika Jihan tidak bertindak. Kerajaan Nuala harus menghadapi ancaman dari keluarga Juwanto serta serangan dari kerajaan Agrel dan Monoma. Apabila kekuatan kerajaan Nuala tidak dikembangkan, takutnya kerajaan Nuala akan hancur terlebih dahulu. Meskipun memahami situasinya dengan jelas, Jihan tahu rencana ini tidak mudah untuk dijalankan. Saika bertanya setelah berpikir sesaat. Jadi, keluarga Juwanto diabaikan dulu. Jihan menjawab, iya, mereka memang menguasai 3 provinsi, tapi wilayah itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan kerajaan Nuala. Lagi pula, kita juga nggak mampu memusnahkan mereka. Begitu perang dimulai, kerajaan Agrel dan Monoma akan bertindak.